Halo semua, selamat datang di video pembuatan rendang. Nah, hari ini kita mau bikin rendang khas Minang. Nah, yang pertama kali kita bikin sekarang itu adalah bumbu halusnya. Dan untuk bumbu halusnya itu gua ada cabai merah, serai yang sudah dipotong halus, bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, dan kunyit. Nah, semua bumbu ini kita cuma perlu giling halus jadi satu, habis itu selesai. Jadi gue bakal masukin semua bumbu ini ke dalam blender. Jadi pertama yang gua giling itu adalah semua bumbunya kecuali cabai. Jadi cabai itu akan kita giling terpisah karena nanti juga masaknya bakal dipisah. Oke, jadi sekarang gua lanjut blender cabenya. Ini gua singkirin dulu. Kita masukin cabenya. Jadi untuk bumbu udah selesai. Sini kita ada bumbu kuningnya, sini kita ada cabai gilingnya. Lalu nanti kita bakal masak cabai dulu, baru masak yang bumbunya. Selanjutnya kita bakalan bikin si santannya dulu. Jadi untuk santannya gue pakai kelapa tua yang udah diparut, lalu ada air, dan juga nanti di blender lalu disaring. Sesimpel itu aja. Oke, jadi kita masukin kelapanya ke dalam blender. Air, oke, kalau sudah kita saring dengan kain untuk saring santan. Jadi gua tuang, habis itu tinggal diperas aja nanti. Pastiin semua airnya diperas semaksimal mungkin. Ini udah. Jadi ini hasil perasan santan kita bakal pakai untuk masak rendang. Sudah siap, kita sisihkan dulu. Tahap berikutnya kita bikin rempah-rempah halusnya. Dan untuk rempah-rempah halus ini kita menggunakan cengkeh, kayu manis, dan dalamnya ini ada pala. Percaya sama gua, ada pala. Gua iris halus dan gua masukin dalamnya. Adas manis, jinten, oke. Habis itu ketumbar, dan dalam panci ini ada kapulaga putih dengan bunga lawang. Nah, tahap pertama kita sangrai dulu bunga lawangnya dengan si kapulaga putih. Jadi kita masak sampai si kapulaga putihnya jadi kering, udah keluar aromanya, sudah mulai mencoklat. Kalau udah panas, kita masukin
bahan-bahan rempah kecil lainnya. Dan kita sangrai sampai garing. Kalau dia ada di suhu yang tepat, biasanya akan mulai keluar suara yang kretek. Nah, ini suaranya udah mulai keluar. Kalian bisa dengar. Dan dia dan ketumbarnya sama jintennya itu suka ngeloncat-ngeloncat gitu loh. Nah, ini kita harus hati-hati jangan sampai gosong. Kita angkat dari api. Ini sudah mencoklat dan panasnya udah merata. Suara dari poppingnya itu juga kencang banget. Kita dinginin langsung di tray yang lebar. Habis itu kita bakal giling. Sambil nunggu campuran rempah ini dingin, kita giling dulu cengkeh dengan kayu manis dan pala yang nggak perlu disangrai. Kita masukin dulu cengkehnya. Dan jangan lupa pastiin waktu pilih cengkeh yang kepalanya masih bulat dan cerah. Kayu manis juga kita patahin kecil-kecil dulu pakai tumbukan supaya muternya lebih mudah. Kita saring, kita ayak supaya nggak ada bumbu yang masih kasar. Dan nanti bumbu yang masih kasar itu kita giling lagi dengan rempah yang disangrai tadi. Oke, ini udah dingin karena kita sebarin di tray yang lebar. Proses pendinginannya jadi cepet banget. Kalau dia udah selesai, kita aduk, pastiin semua merata, baru kita sisihkan. Untuk rempah rendangnya udah selesai, kita sisihin, kita lanjut ke proses pembuatan rendang. Santan udah siap, rempah udah siap, bumbu basah udah siap. Sekarang kita masuk ke proses pemasakan rendang. Yang pertama kali kita bakal lakuin adalah menumis si cabai untuk menghilangkan airnya dan ngilangin rasa langunya. Habis itu baru kita masukin bumbu kuningnya, lalu kita masak sampai langunya juga hilang. Baru kita masukin santan dan bahan yang lainnya. Kita panasin dulu wajannya. Jadi selama proses masak bumbu ini kita mau apinya selalu kecil dan kita nggak mau sampai si bumbu halusnya jadi mencoklat. Masukin minyak. Gue bakal masukin cabenya. Kita memasak sampai minyak dari dalam cabenya ini, minyak tadi yang kita masukin itu misah dari si bumbu cabenya. Nah, baru kita masukin yang bumbu kuningnya. Kita lihat airnya udah banyak berkurang, sudah kering, dan minyaknya juga sudah berubah warna. Kita masukin bumbu kuningnya bersamaan dengan sisa minyak yang udah gua timbang tadi, tapi belum gua masukin semua. Jadi gua masih ada sisa minyak, gua masukin. Total minyaknya itu 20% dari total berat si bumbu halus. Jadi kalau misalnya untuk 1 kilo bumbu berarti minyaknya 200 gram. Sambil nunggu bumbunya mateng, gue kenalin dulu dengan bahan-bahan untuk rendang yang kita bakal masuk berikutnya. Pertama di sini gue ada jamur oyster, jamur tiram yang udah gue cuci lalu gue peres. Lalu santan yang tadi kita bikin, daun jeruk, lengkuas yang udah digeprek, serai yang udah digeprek juga. Gepreknya jangan terlalu hancur karena proses masaknya bakal lama. Jadi kita mau maksimalin rasanya. Lalu daun kunyit 2 lembar. Habis itu rempah pemasak Minang yang tadi kita bikin. Jadi ini aroma langunya udah hilang. Airnya juga udah pada habis. Sudah mulai kering. Kalian bisa dengar dari suaranya. Suaranya juga renyah. Nah, ini kita matiin. Lalu kita mulai masukin santannya dulu.
kita masak sampai dia mendidih. Lalu kita kecilin sedikit apinya, kita aduk terus, baru kita masuk jamurnya. Nah, sambil nunggu dia mendidih, ini juga daun jeruk langsung kita masukin. Serai, daun kunyit dengan rempah. Di samping itu kita ada rempah tambahan lagi yang utuh, 3 butir kapulaga putih, kita remes, kita hancurin seperti ini, kita masukin, udah disangrai juga. Lalu kayu manis, jinten, dan untuk profil rasa asamnya kita menggunakan asam kandis, kita masukin. Jadi karena ini pancinya udah lebih gede, gue bakal masukin lebih banyak lagi santan ke dalamnya. Gue masukin aja langsung semua. Kalau dia udah mendidih, kita masukin garam ke dalamnya dengan si jamur. Jamurnya kita masukin semua. Oke. Udah, dari sini kita aduk aja terus sampai dia mengental dan jadi rendang. Jamurnya sekarang udah digodok dari tadi, sudah masuk kurang lebih 1 jaman. Bisa dilihat di sini minyak sudah mulai keluar, tapi kuahnya masih creamy, dan aromanya juga sudah makin pekat. Ini udah kurang lebih 3 jam. Jadi sekarang kita udah masuk di tahap kalio. Warna makin coklat. Jadi ini sudah totalnya kurang lebih di 4 jam. Sekarang kalian coba lihat. Ini sudah, gue udah nggak tahu lagi udah berapa lama masaknya. Yang penting kalau kalian lihat nih sekarang, dia udah kering, udah mulai kering, udah tambah coklat, dan minyak kelapanya tuh udah mulai berbusa. Artinya dia udah mulai kehabisan air dari bumbu dan si jamurnya, dan dia lagi mulai menggoreng kadar gula natural dalam santan dan bumbu. Nah, jadi ini kita aduk terus. Ini rawan gosong, jadi jangan stop ngaduk. Kalian juga bisa lihat ini yang jumlahnya dari pancinya tadi hampir penuh, sekarang tinggal sepertiganya aja. Bayangkan berapa banyak penyusutan air dari semua bahan ini. Nggak aneh kalau misalnya rendang ini rasanya gurih banget gitu. Dan bahkan kita nggak perlu kasih gula lagi, cukup garam aja. Dan ini sudah jadi yang namanya rendang mudo atau rendang yang masih basah. Warna jadi udah kental banget, udah nggak ada airnya lagi. Nah, di sini kita masak di api kecil. Gue udah kecilin apinya. Kita bakal masak terus sampai jadi rendang yang rendang tuo yang rasanya makin gurih lagi. Ya, sampai jumpa di rendang tuo berikutnya. Nah, ini udah kurang lebih 40 menitan lagi. Udah kering, udah coklat. Bisa dilihat. Jadi gue udah matiin juga ini apinya. Di sini kalian bisa seasoning ulang sesuai dengan selera. Kurang asin tambah garam, kurang manis tambah gula, kurang gurih mau tambah MSG juga silakan. Lihat, mantep banget. Dan kalau misalnya mau lebih hitam, kita bisa dinginin dulu, simpan, lalu besoknya bisa dipanasin lagi secara perlahan sampai lebih kering, lebih hitam. Jadi di gua ini udah cukup, rendang udah selesai. Jadi video rendang Minang udah selesai, dan thank you banget buat kalian yang udah nonton, udah join kelas ini. Semoga kalian suka, dan ini alternatif yang luar biasa enak banget untuk rendang daging. Thank you dan sampai jumpa.